dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto meresmikan investasi senilai 62 triliun rupiah dari Lotte Chemical Indonesia di kota Cilegon, Banten. Investasi raksasa ini disebut sebagai bukti kepercayaan dunia terhadap stabilitas ekonomi dan arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinannya. Investasi ini menjadi tonggak penting dalam peta industrialisasi nasional. Pemerintah memandang proyek Lotte Chemical sebagai langkah nyata menuju kemandirian industri petrokimia Indonesia, sektor yang selama ini banyak bergantung pada impor bahan baku. Presiden Prabowo menilai masuknya investasi besar ini menandai keyakinan mitra global terhadap Indonesia. Dunia menurutnya kini melihat Indonesia sebagai negara yang stabil, berorientasi hasil, dan memiliki arah pembangunan ekonomi yang pasti. Tidak berhenti pada nilai investasi, proyek Lotte Chemical juga diproyeksikan menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Dari sektor konstruksi hingga operasional pabrik, ribuan tenaga lokal akan terserap, khususnya masyarakat di wilayah Banten. Lebih jauh, investasi ini diharapkan memperkuat rantai pasok strategis nasional. Produk petrokimia yang dihasilkan akan menopang berbagai sektor penting, mulai dari kesehatan, farmasi, hingga otomotif. Dampaknya bukan hanya ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat daya saing manufaktur nasional di pasar global. Halo pemirsa, Jendela Istana kembali hadir untuk memberikan Anda laporan seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari kebijakan strategis hingga kegiatan di tingkat internasional. Bersama saya Nindita Oktaviani, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta. Pertemuan digelar untuk membahas capaian kinerja kementerian sekaligus menyusun langkah percepatan di bidang pangan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan UMKM di bawah arahan langsung Presiden. Suasana Istana Negara Jakarta Selasa siang tampak lebih sibuk dari biasanya. Satu persatu mobil dinas menteri memasuki halaman istana sekitar pukul 2 siang. Mereka datang memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto untuk rapat terbatas. Dalam pertemuan ini, Kepala Negara ingin mendengar langsung perkembangan program di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan sektor usaha mikro kecil menengah. Rapat ini menjadi bagian dari pola kerja Presiden yang menekankan koordinasi lintas kementerian agar setiap kebijakan berjalan searah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu yang hadir. Ia melaporkan produksi beras nasional tahun ini meningkat signifikan hingga 4,1 juta ton. Angka ini tercatat sebagai capaian tertinggi sejak tahun 2019, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik. Peningkatan produksi itu disebut tak lepas dari perbaikan sistem irigasi, optimalisasi lahan, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang terus berjalan. Kementerian Pertanian juga tengah memperkuat hilirisasi agar nilai tambah sektor pertanian meningkat dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, bahkan ditargetkan membuka peluang bagi 1,6 juta orang. Sebagai tindak lanjut, operasi pasar tetap digelar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. 2 bulan terakhir harga beras dilaporkan mulai menurun, namun pemerintah menilai pengawasan harus tetap dilakukan agar kondisi ini bisa bertahan. Kemarin itu produksi kita insya Allah sesuai hasil BPS, produksi beras kita naik 4,1 juta ton dan itu tertinggi sejak 2019, dan juga insya Allah stok kita di atas 3 juta ton akhir tahun juga itu tertinggi. Ini kita harus jaga ke depan, kita harus menjaga irigasi, optimalisasi, kemudian intensifikasi, ekstensifikasi lahan. Kita harus jaga dengan baik. Kemudian juga hilirisasi. Ini kita akan kejar dan bisa menciptakan lapangan kerja 1,6 juta orang.
Kemudian Bulog kita akan tengani dan operasi pasar kita lanjutkan terus. Di mana 2 bulan terakhir harga beras sudah turun, tetapi kita tidak boleh berhenti. Dari bidang sosial, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko juga hadir melaporkan. Ia menjabarkan sejumlah hasil kerja lembaganya selama 1 tahun terakhir, termasuk strategi baru untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui program berbasis data dan pemberdayaan ekonomi lokal. Budiman menyampaikan lembaganya kini fokus menyinergikan berbagai program bantuan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan pengentasan kemiskinan bukan hanya urusan bansos, melainkan transformasi sosial ekonomi yang mendorong kemandirian warga. Badan Langsung ya. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Langsung ya. dan menteri-menteri yang di bawah Sambil maju koordinasi Kemenko PM untuk kita bicara soal pengentasan kemiskinan dan strategi ke depan, Bang. Ya. Sementara itu dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memaparkan arahan Presiden terkait kebijakan pembatasan penjualan pakaian bekas impor atau thrifting. Presiden meminta agar kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan juga memperhatikan nasib para pelaku usaha yang selama ini bergantung pada perdagangan baju bekas. Kementerian UMKM pun ditugaskan menyiapkan strategi substitusi produk lokal agar para pedagang thrifting bisa beralih menjual hasil karya anak bangsa. Pemerintah berharap langkah ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem produk dalam negeri, sekaligus menjaga daya saing UMKM di tengah perubahan pasar. Dengan pendekatan itu, pembatasan thrifting tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk membangkitkan industri kreatif domestik. Produksi lokal yang meningkat diharapkan mampu menjadi alternatif yang diminati masyarakat dan memberi ruang tumbuh bagi jutaan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal, ciptaan anak-anak bangsa, dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Itu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden, artinya kita tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti. Rapat di Istana hari itu menunjukkan arah kerja pemerintahan yang semakin terintegrasi dari ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan hingga pemberdayaan UMKM. Seluruh sektor diarahkan menuju kemandirian ekonomi nasional di bawah koordinasi langsung Presiden. Pemerintah mulai pemutihan utang BPJS Kesehatan. Laporan selengkapnya usai jeda tetap di Jendela Istana. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran kabinetnya menyiapkan kebijakan pemutihan utang BPJS Kesehatan bagi masyarakat golongan tertentu. Program ini akan dimulai pada akhir tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan dan memulihkan keaktifan kepesertaan nasional. Langkah pemerintah untuk memastikan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat terus berlanjut. Kali ini Presiden Prabowo Subianto menugaskan jajaran kementerian terkait menyiapkan kebijakan pemutihan utang BPJS Kesehatan. Rencana ini akan segera dijalankan mulai akhir tahun 2025. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar usai rapat koordinasi di Jakarta. Ia menjelaskan pemutihan dilakukan melalui proses registrasi ulang bagi peserta BPJS Kesehatan yang saat ini menunggak iuran. Melalui mekanisme ini, peserta akan diaktifkan kembali dan beban tunggakan lama akan dihapuskan sesuai ketentuan yang tengah disusun pemerintah.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat keterlambatan pembayaran. Pemerintah ingin memastikan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan sosial tetap berjalan tanpa meninggalkan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu kelompok yang akan menerima manfaat pemutihan adalah peserta mandiri yang beralih menjadi penerima bantuan iuran atau PBI, yakni masyarakat yang iurannya kini ditanggung pemerintah. Dengan perubahan status ini, mereka akan kembali terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan tanpa dibebani tunggakan masa lalu. Pemerintah menilai langkah ini penting agar penyaluran bantuan kesehatan lebih tepat sasaran dan administrasi kepesertaan menjadi tertib. Proses registrasi ulang akan menjadi pintu masuk bagi penataan data sekaligus memastikan masyarakat berhak memperoleh perlindungan sosial sesuai kondisi terkini. Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat keberlanjutan sistem BPJS Kesehatan secara nasional. Dengan data peserta yang lebih akurat dan keaktifan kepesertaan meningkat, pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas akan berjalan lebih efektif. Bahwa pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan, pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali. Otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS. Nanti akan diumumkan segera. Rencana pemutihan utang BPJS Kesehatan menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas perlindungan sosial. Pemerintah berupaya memastikan setiap warga negara tanpa kecuali bisa kembali aktif dalam sistem jaminan kesehatan nasional dan memperoleh layanan medis secara adil. Pemirsa, Menko Pangan gelar Rakortas bahas penyelenggaraan makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya usai jeda, yang satu ini jangan kemana-mana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kebijakan ini ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Rapat digelar untuk memastikan program prioritas nasional ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah terus mempercepat langkah untuk mewujudkan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Selasa siang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas di kantornya membahas pelaksanaan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan program ini. Melalui Kepres ini, pemerintah menetapkan koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis kini berada di bawah Kemenko Bidang Pangan. Keputusan ini sekaligus memperluas fungsi koordinatif yang sebelumnya dijalankan Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan di lapangan berjalan lebih terintegrasi dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat perdana ini, Menko Pangan menjelaskan pelaksanaan program akan dikawal tim koordinasi nasional yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga. Untuk operasional harian, tugasnya akan dijalankan tim pelaksana yang dipimpin perwakilan dari Badan Gizi Nasional. Langkah pembentukan tim ini menjadi penting karena skala program sangatlah besar. Pemerintah memperkirakan sekitar 82,9 juta penerima manfaat akan terlibat, mulai dari anak-anak usia sekolah, masyarakat berpenghasilan rendah, hingga kelompok rentan. Dengan jumlah sebesar itu, dampak program terhadap ketahanan gizi nasional dan kesejahteraan sosial dipastikan akan sangat luas.
Menko Pangan juga menekankan perlunya perencanaan matang agar pelaksanaan program tidak menghadapi risiko, baik dalam aspek distribusi bahan pangan maupun pengawasan gizi. Karena itu, Menko Pangan bersama Badan Gizi Nasional akan mengordinasikan seluruh mata rantai pasokan bahan baku, mulai dari produksi, logistik, hingga penyaluran makanan bergizi ke masyarakat. Selain membentuk tim koordinasi, pemerintah juga menyiapkan 3 regulasi penting yang akan menjadi dasar pelaksanaan program. Pertama, keputusan Presiden tentang tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Kedua, peraturan Presiden tentang tata kelola penyelenggaraan MBG. Dan ketiga, Perpres mengenai struktur organisasi, tata kerja dan kelembagaan Badan Gizi Nasional. Ketiga regulasi ini akan menjadi panduan hukum yang memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Pemerintah ingin setiap tahap pelaksanaan mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi hingga pengawasan kualitas makanan berjalan sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Keterlibatan banyak kementerian dan lembaga dalam tim koordinasi mencerminkan pendekatan holistik pemerintah terhadap isu gizi. Program ini bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, anak-anak diharapkan tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Dalam rapat ini, Zulkifli Hasan menekankan keberhasilan program makan bergizi gratis akan sangat menentukan capaian pembangunan nasional. Karena itu seluruh pihak diimbau bekerja serius, konsisten dan saling berkoordinasi untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini rapat perdana ya tentang keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025 yaitu pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Jadi ada Kepres 28 2025 tim koordinasi penyelenggara program makan bergizi gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratik bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Ada 13 kementerian dan lembaga. Ya, nanti ada pelaksana harian karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas. Kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini. Maka di sini tim tadi yang dipimpin oleh Menko, saya dan teman-teman itu juga ada pelaksana harian yang dipimpin oleh wakil kepala Badan Gizi Nasional bidang investigasi dan komunikasi, Ibu Nani, bersama nanti eselon-eselon yang terkait di sini. Namanya pelaksana harian, maka akan ada tiap hari rapat di sini. Ya, karena program makan bergizi ini mendasar, skalanya besar. Bayangkan 82,9 juta pengguna manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada resiko apapun. Pemerintah menilai keberhasilan pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas nasional, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan pangan domestik. Dengan melibatkan petani, pelaku usaha kecil, dan penyedia bahan pangan lokal, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Demikian pemirsa rangkaian informasi dari Jendela Istana hari ini. Semoga semangat membangun negeri terus menjadi energi untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Jendela Istana setiap hari di jam yang sama hanya di Garuda TV. Dan saya Nindita Octavia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.